Bab 271 tidak bisa. Gerbang aula kontribusi terbuka dengan derit. Dibandingkan dengan alun-alun di luar, aula itu agak kosong dan tidak memiliki banyak murid. Jadi, kemunculan Lin Yun langsung menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, berita tentang Lin Yun yang bertemu dengan kultivator pengembara tulang darah telah menyebar seperti api, belum lagi Lin Yun adalah seseorang yang membunuh Wang Ning dan Ye Liu Yun. Bahkan jika seseorang belum pernah melihat Lin Yun sebelumnya, mereka pasti mendengar tentang bagaimana Lin Yun mengejar angin dan membunuh Ye Liu Yun. Jadi keributan langsung pecah ketika semua orang mendengar bahwa Lin Yun berlari ke dalam bahaya di luar sekte. Tapi mereka tercengang saat melihat Lin Yun berjalan masuk tanpa cedera. Dia benar-benar kembali. Itu dia, kan? Orang yang menerima misi bintang 5 3 bulan yang lalu. Dia mungkin kembali untuk dihukum. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan 4 misi bintang 5 peringkat A sendirian? Banyak orang mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri di aula kontribusi. Lin Yun tidak terkejut dengan tanggapan mereka karena dia baru saja mengalami hal ini di luar. Dia mengabaikan mereka dan pergi ke Diaken berpakaian biru yang bertanggung jawab atas misi. Lin Yun. Diaken itu tertegun ketika melihat Lin Yun dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya mencari Penatua Luo Feng untuk meminta pengampunan atas kegagalanmu? Mengapa kamu ada di sini di aula kontribusi? Diaken secara alami tidak berpikir bahwa Lin Yun menyelesaikan 4 misi, itulah sebabnya dia secara otomatis mengucapkan kata-kata ini. Minta maaf. Kenapa? Saya secara alami bersedia menerima semua hukuman jika saya gagal dalam misi, tetapi saya tidak melakukannya, jawab Lin Yun. Aku tahu tentang situasimu. Kau bahkan menarik perhatian pelindung Plum dengan berlatih pedang tuan. Anak muda, tidak apa-apa jika kau membanggakan diri di depan sesama murid, tapi kenapa repot-repot berlagak di depanku? Jujur saja, balai kontribusi tidak akan melakukan apapun padamu selama kau bisa menyelesaikan salah satu misi. Diaken itu berhenti sejenak sebelum menatap Lin Yun dan tersenyum dingin, bagaimanapun, Anda adalah seseorang yang diincar oleh pelindung Plum. Namun, jangan berpikir itu berarti Anda bisa berbaring di aula kontribusi. Senyuman menghilang dari wajah Diaken dan kata-katanya menyebabkan keributan di aula. Semua orang mulai menatap Lin Yun dengan ketertarikan baru. Jadi dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Dan di sini aku bertanya-tanya apa yang memberinya keberanian untuk menjadi begitu sombong. Ini tidak adil. Tapi gedung pertunjukan sepertinya tidak akan membiarkan dia lolos dengan aktingnya. Setidaknya kita bisa menikmati pertunjukannya. Diaken itu jelas berpikir bahwa Lin Yun sedang mencoba menggunakan pelindung Plum sebagai pendukungnya untuk memaksa aula kontribusi untuk mengikuti tindakan tersebut. Apakah saya terlihat seperti orang yang menyombongkan diri? Lin Yun mulai mengambil kristal darah dari kantong interspasialnya. Dia menghasilkan total 50 dari mereka. Ekspresi Diaken itu berubah ketika dia melihat kristal-kristal darah itu. Dia melirik Lin Yun sebelum memeriksa kristal-kristal itu dan wajahnya berubah. Kristal darah. Ini benar-benar kristal darah. Kristal darah yang sangat indah, ini milik Raja Serigala Darah. Mata Diaken berbinar ketika dia melihat kristal darah yang menonjol dari yang lain. Kemudian, Lin Yun mengambilnya dan menggantinya dengan kristal darah biasa dan berkata, maaf, ini seharusnya yang benar. Jadi bagaimana jika Anda telah menyelesaikan salah satu misi? Bukankah kamu menerima 4 misi? Dengus Diaken itu. Lin Yun tidak repot-repot berdebat dengan Diaken itu. Dia mengeluarkan buah aliran emas bersama dengan sertifikat yang dia terima dari Bai Qiushui. Tapi sebelum Diaken itu selesai memverifikasinya, Lin Yun melemparkan kepala yang dipenggal ke atas meja. Wajahnya kehabisan darah dan matanya masih terbuka. Kemunculan kepala yang tiba-tiba membuat Diaken itu melompat dari kursinya. Kepala pencuri besar Sue Feng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Diaken mengeluarkan sebuah lukisan untuk memverifikasi bahwa itu adalah Sue Feng dan dia terkejut. Itu memang kepala Sue Feng. Saya membunuhnya dan mengambil kepalanya. Semua orang tahu bagaimana melakukan itu, jawab Lin Yun. Jawabannya membuat bibir Diaken itu bergerak-gerak dan tersenyum pahit. Memang benar bahwa semua orang tahu bagaimana cara membunuh seseorang dan mengambil kepalanya. Namun, seseorang yang bahkan bisa membunuh Sue Feng ada di sini di tempat ini. Ada puluhan ribu murid di sekte luar, tapi siapa yang berani mengejar Sue Feng? Dengan itu, Lin Yun telah menyelesaikan keempat misi 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Efisiensinya mengejutkan semua orang. Lin Yun memandang Diaken dan bertanya, Diaken, apakah Anda masih merasa bahwa saya bertindak tanpa dasar?
Diaken dan penatua lainnya dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka sangat terkejut ketika mereka datang untuk memverifikasi barang-barang di atas meja. Ini benar-benar kepala Sue Feng. Tidak ada yang berpura-pura. Ini adalah buah aliran emas. Kami akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada tetua Hua dari Aula Pil setelah berbulan-bulan. Membunuh Sue Feng di usia yang begitu muda. Anak ini benar-benar memamerkan kekuatan sekte kita. Luar biasa. Dia benar-benar menyelesaikan 4 misi bintang 5 sendirian. Pernahkah kita memiliki murid luar yang mencapai prestasi seperti itu? Para tetua dan diaken dipenuhi dengan pujian untuk Lin Yun. Wajah diaken berpakaian biru itu memerah karena malu dan dia segera tersenyum. Saya telah salah menilai Anda, jadi saya minta maaf atas perilaku saya sebelumnya. Ini hadiahmu. Selain poin kontribusi, Lin Yun menerima total 1.300 batu giok spiritual kelas 2. Hadiah yang cukup banyak membuat semua murid yang hadir iri melihat Lin Yun. Astaga, begitu banyak batu giok spiritual kelas 2. Aku mungkin bisa membuat terobosan jika aku memiliki 10 dari mereka. Tidak heran pelindung Plum sangat menghargainya. Jadi ternyata kakak senior Lin memang luar biasa. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap Lin Yun dengan iri. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Lin Yun merasa puas setelah menerima batu giok spiritual kelas 2. Tapi dia dihentikan saat dia hendak pergi. Ada hadiah khusus untuk membunuh para kultivator pengembara di peringkat pencuri besar. Tolong serahkan token pedang langit Anda kepada saya sebentar. Diaken berpakaian biru tidak lagi berani memperlakukan Lin Yun dengan enteng dan menunjukkan rasa hormat kali ini. Ada hadiah khusus? Tanya Lin Yun sambil menyerahkan token pedang langit miliknya. Diaken berpakaian biru itu tersenyum, tolong tunggu aku. Aku akan menyerahkan token pedang langit milikmu pada ketua aula. Hadiah ini harus diberikan oleh ketua aula sendiri. Mereka yang berada di luar aula kontribusi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka masih menatap Zhang Lei dengan tatapan rumit. Beberapa dari mereka bahkan bersuka cita atas kemalangan Zhang Lei. Zhang Lei memiliki kebiasaan meminta orang untuk berlutut dan dia bahkan menggertak banyak orang hanya karena dia berada di 10 besar di peringkat fana. Kemudian, dua siluet mendarat di tanah dan menatap Zhang Lei dengan ekspresi terkejut. Ketika para penonton melihat keduanya, wajah mereka berubah dan mereka berseru, peringkat ke-8 Lu Hexuan dan peringkat ke-9 Xin Wuhen dari peringkat mortal. Tapi sebelum mereka selesai berteriak, beberapa sosok lagi muncul. Itu adalah peringkat ke-7 Huo Donglai, peringkat ke-6 Wei Zilin, peringkat ke-5 Yan Xigao, dan peringkat ke-4 Han Zhengyang dari peringkat mortal. Mereka jarang terlihat pada hari-hari biasa, jadi semua orang terkejut melihat 7 dari mereka muncul. Tidak ada yang percaya bahwa ini adalah sebuah kebetulan. Mereka hanya perlu berpikir sejenak untuk mengetahui bahwa itu karena Lin Yun. Meskipun mereka berenam tidak memiliki konflik dengan Lin Yun seperti yang dilakukan Zhang Lei, Lin Yun telah mengambil misi yang menjadi milik mereka. Jadi itu sama saja dengan ditampar di wajah. Tak satu pun dari mereka yang berada di 10 besar yang bisa mentolerir pasir di mata mereka dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Di antara mereka berenam, Han Zhengyang adalah yang terkuat. Dia bertanya dengan wajah dingin, Zhang Lei, apa yang kamu lakukan berlutut di depan umum? Kamu memalukan. Bagaimana orang sepertimu bisa berada di 10 besar peringkat fana? Teriak Huo Donglai. Dia dikenal mudah tersinggung. Tepat pada saat ini, Xin Wuhen, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Zhang Lei, berbicara, semuanya, harap tenang. Saudara muda Zhang, berdiri dan beritahu kami apa yang terjadi. Siapa yang Anda singgung sehingga Anda berlutut di sini? Zhang Lei merasa pahit di dalam hatinya. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Tapi dia tidak berani berdiri. Sekarang dia memikirkannya, pertarungannya dengan Lin Yun bisa diselesaikan dengan satu jurus. Lin Yun hanya menggunakan lukisan naga untuk menghancurkan niat pedangnya dan kepadatan energi asal Lin Yun lebih tinggi darinya dari cara dia meretakkan tanah dengan kakinya. Lebih jauh lagi, dia memperkirakan bahwa Lin Yun hanya menggunakan 30% kekuatannya dalam pertarungan mereka. Dia mulai berkeringat saat memikirkan hal itu. Apa maksudnya? Itu berarti Lin Yun bisa dengan mudah melumpuhkannya kapan saja dan di mana saja. Itu hanya masalah apakah Lin Yun mau atau tidak. Adik laki-laki Lin memaksa saya untuk berlutut dan saya harus tetap berlutut selama 18 jam. Zhang Lei menunduk dan tidak berani menatap mata Xin Wuhen. Saudara muda Lin. Siapa dia sehingga dia bertindak begitu sombong? Dengus Han Zhengyang. Dia adalah Lin Yun, jawab Zhang Lei dengan jujur. Kata-katanya langsung membuat wajah keenam orang itu berubah.
Mereka berada di sini karena mereka mendengar bahwa Lin Yun telah muncul, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Lei, yang selangkah lebih maju dari mereka, akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Bagus. Dia jelas mencoba mempermalukan kita bersepuluh. Mereka berenam menjadi sangat marah. Meskipun mereka bersepuluh berasal dari persatuan aliansi yang berbeda, mereka masih bisa dianggap sebagai satu kesatuan karena mereka memegang posisi yang sama. Tapi Lin Yun telah menamparkan mereka bahkan sebelum mereka melihatnya. Berdiri. Gonggong Han Zhengyang. Namun, Zhang Lei tetap berlutut di tanah. Dia pasti sudah berdiri jika dia bisa. Lagi pula, siapa yang ingin menderita penghinaan seperti itu di depan umum? Tapi dia menghilangkan pikirannya setiap kali dia memikirkan tatapan dingin Lin Yun. Dia merasa bahwa dia akan berada dalam keadaan yang lebih mengerikan jika dia berani bergerak. Lin Yun mungkin tampak ramah, tapi itu di bawah premis bahwa tidak ada yang memprovokasi dia. Kakak senior Han, abaikan saja aku. Aku akan baik-baik saja setelah berlutut sebentar. Zhang Lei menundukkan kepalanya dengan giginya bergemeretak. Kamu sedang merayu kematian. Han Zhengyang mulai melepaskan auranya, tetapi Zhang Lei tidak berani bergerak dan tetap berlutut. Hal ini membuat wajah keenam orang itu menjadi jelek. Mereka bergegas mendekat hanya untuk ditampar oleh Lin Yun. Hal ini membuat mereka semua merasakan sakit yang menyengat di wajah mereka. Maukah kamu berdiri jika kami berdua memintamu untuk berdiri? Dua sosok turun dan menyebabkan keributan di sekitarnya. Pendatang baru itu adalah Jiang Feng dan Ye Xiu, yang kedua dan ketiga di peringkat fana. N. Bab 272 Phoenix Plum. Kedua nama itu dikenali oleh semua murid luar. Keduanya adalah orang jenius yang bersaing dengan Bai Lixuan dan mereka terkenal jauh sebelum Lin Yun bergabung dengan sekte. Selama 2 tahun terakhir, peringkat 10 besar akan berfluktuasi, tapi peringkat 3 besar tidak pernah berubah. 3 besar mewakili kekuatan dan status. Keduanya jarang tampil di depan umum dalam beberapa tahun terakhir dan memasuki peringkat bumi hanyalah masalah waktu bagi mereka. Tujuan mereka adalah selalu mencapai peringkat langit, yang mewakili kejayaan Paviliun Pedang Ling Qiao. Jadi mereka secara alami tidak akan repot-repot dengan masalah sekte luar. Tapi mereka benar-benar tampil di depan umum di luar aula kontribusi hari ini. Kejutan bagi semua orang bahkan lebih besar daripada ketika 6 dari 10 besar di peringkat fana muncul. Kakak senior Jiang dan kakak senior Ye juga ada di sini. Lin Yun benar-benar terlalu tangguh. Semua orang yang berada di 10 besar di peringkat fana ada di sini selain Chu Haoyu. Sepertinya ini bukan masalah wajah yang sederhana. Misi bintang 5 adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan batu giok spiritual kelas 2 dan Lin Yun melanggar aturan tak terucapkan. Itu benar. Batu giok spiritual kelas 2 selalu dibatasi oleh 10 besar. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambil harta mereka? Jika tidak, bukankah aturannya akan berantakan? Jumlah penonton mulai meningkat. Ketika Han Zhengyang dan yang lainnya melihat Jiang Feng dan Ye Xiu tiba, mereka segera menyapa mereka, "Salam, kakak senior Jiang dan kakak senior Ye." Wei Zilin memberi hormat kepada kedua kakak senior itu. Xin Yuhen memberi hormat. Jiang Feng dan Ye Xiu tetap acuh tak acuh dan hanya menganggukkan kepala sebelum melihat ke arah Zhang Lei. Zhang Lei bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan saat ini. Baik Jiang Feng dan Ye Xiu adalah eksistensi yang tidak bisa dia lukai. Jiang Feng tampak sombong dan dia bergumam, "Ku dengar Lin Yun sombong dan bahkan membunuh keturunan langsung klan Wang." Sepertinya rumor itu tidak palsu karena dia bahkan berani mempermalukan seseorang yang berada di peringkat 10 besar dalam peringkat fana. "Zhang Lei, kenapa kamu masih berlutut?" tanya Ye Xiu. Suaranya tenang, tapi Zhang Lei gemetar saat mendengar pertanyaan itu. Sambil menggertakkan giginya, Zhang Lei berbicara, "Kakak-kakak, saya berlutut di sini dengan sukarela. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara muda Lin Yun." Senyum dingin mengembang di bibir Ye Xiu dan dia menjawab, "Apakah saya menanyakan alasannya? Aku menyuruhmu untuk segera bangun. Jika kau tidak bisa memahamiku, maka aku hanya bisa menggunakan cara lain untuk memberitahumu. Aku memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan kembali. 1, 2. Hitung Jiang Feng. Wajah Zhang Lei menjadi pucat. Lin Yun memang menakutkan, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka berdua. Jika dia tetap berlutut karena Lin Yun, maka dia mungkin akan lumpuh saat itu juga. Sebelum Jiang Feng selesai menghitung, Zhang Lei bangkit dari lututnya sambil gemetar. Jiang Feng dan Ye Xiu tersenyum saat melihat pemandangan ini.
Bahkan jika Lin Yun sombong, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka berdua. Orang yang diperintahkan Lin Yun untuk berlutut hanya bisa berdiri dengan patuh kepada mereka. Adegan ini membuat semua orang menganggukkan kepala. Bagaimanapun, ini adalah Jiang Feng dan Ye Xiu. Zhang Lei tidak punya pilihan lain selain bangun dengan patuh. Namun, wajah Han Zhengyang dan yang lainnya menjadi tidak sedap dipandang, terutama Han Zhengyang. Dia berada di peringkat keempat, tetapi Zhang Lei tidak berani berdiri ketika dia bertanya. Namun, Zhang Lei segera bangkit ketika Jiang Feng dan Ye Xiu datang. Ini jelas memalukan baginya. Dia tidak akan mempermasalahkannya jika itu secara pribadi, tetapi mereka berada di depan umum sekarang. Semua orang di 10 besar juga tetap diam dan tidak berani berbicara. Namun, ada sedikit rasa dingin di mata mereka saat mereka menatap Zhang Lei. Mengapa kalian mempersulit kakak senior Zhang karena dia bersedia berlutut? Kalian bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Sebuah suara yang jelas terdengar tepat pada saat ini. Seorang pemuda yang membawa kotak pedang perlahan-lahan menuruni tangga. Fitur wajah pemuda itu terlihat jelas di bawah sinar matahari. Dia tampak seperti seorang dewa saat rambutnya berkibar tertiup angin. Ketika Zhang Lei mendengar suara itu, dia mulai gemetar dan berlutut saat wajahnya berubah. Ekspresi puas di wajah Jiang Feng dan Ye Xiu membeku dan mereka segera merasakan rasa sakit yang membara di wajah mereka. Lin Yun telah memberi mereka bersembilan sebuah tamparan di wajah. Bahkan jika mereka berhasil membuat Zhang Lei berdiri, penampilan Lin Yun membuat Zhang Lei langsung berlutut. Kau Lin Yun. Ini adalah pertama kalinya Han Zhengyang dan semua orang dari 10 besar melihat Lin Yun. Itu dia. Seseorang di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam berani merebut misi kita. Konyol. Semua orang berbalik untuk melihat Lin Yun dengan marah. Ketika Ye Xiu melihat Zhang Lei berlutut lagi, aura membunuh mulai terpancar darinya dan dia hampir bergerak melawan Zhang Lei. Karena dalang ada di sini, mengapa repot-repot membuang-buang waktu dengan sepotong sampah? Setelah Jiang Feng, Lin Yun menyapu pandangannya ke arah mereka berdelapan. Mereka semua berada di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam dan aura mereka disempurnakan. Dia bisa mengatakan bahwa mereka tidak sama hanya dengan sekilas pandang. Bahkan Xiaoran dan Bu Chen tidak dapat dibandingkan dengan mereka, terutama dua orang yang berdiri di depan Zhang Lei. Mereka semua berada di 10 besar di peringkat fana di Paviliun Pedang Ling Qiao dan mereka sepenuhnya pantas menyandang nama elit. Tapi apa hubungannya dengan dia? Senang bertemu dengan kalian semua. Tapi aku harus kembali ke Gunung Liontin, jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Lin Yun menangkupkan tangannya, menunjukkan rasa hormatnya pada mereka berdelapan. Dia kemudian berbalik dan mulai pergi. Tindakannya membuat Han Zhengyang dan semua orang terkejut. Apakah Lin Yun baru saja mengabaikan mereka, berpikir dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Adik Lin, apakah menurutmu wajahmu cukup besar untuk membuat kami semua menyambutmu kembali? Jiang Feng tersenyum dan melangkah maju untuk menghalangi jalan Lin Yun. Misi untuk membunuh Sue Feng awalnya adalah milik Jiang Feng dan aku. Apakah kau ingin pergi tanpa memberi kami penjelasan? Kamu pasti sedang bermimpi. Ye Xiu mendengus dan melangkah maju dengan niat pedangnya dilepaskan. Misi untuk mencari buah aliran emas adalah milikku, Han Zhengyang. Misi untuk mengawal Baiqius Hui adalah milik kami, Wei Zilin dan Xin Wuhen. Misi untuk mengumpulkan kristal darah adalah milikku. Han Zhengyang dan yang lainnya berbicara pada saat yang sama saat mereka menatap Lin Yun dengan niat jahat. Tidak pernah ada situasi di mana ke-10 orang di peringkat fana mempersulit satu orang. Suasana menjadi tegang dan pertarungan akan pecah dengan sedikit keributan. Di mana aturan yang mengatakan kalau misi adalah milik kalian? Karena kalian bisa menerimanya, kenapa aku tidak? Jawab Lin Yun dengan dingin. Kamu. Han Zhengyang mencibir dan berkata, kamu mungkin seseorang di mata orang lain, tapi kamu hanyalah sepotong sampah bagi kami. Siapa kamu untuk bersaing dengan kami untuk misi-misi itu? Jadi bagaimana jika Anda menerimanya? Kau masih berlari kembali setelah gagal dalam misi dan hampir mati di hutan darah. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu membutuhkan kemampuan untuk menjadi sombong. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk menerima misi dengan kultivasimu di tahap keempat alam bela diri mendalam? Kau tidak tahu betapa pentingnya batu giok spiritual kelas 2 itu bagi kami. Semakin mereka berbicara, semakin marah mereka. Seolah-olah Lin Yun pantas mati karena menerima misi yang menjadi milik mereka. Adik Lin, kau harus tahu batas kemampuanmu jika kau ingin bertahan dalam sekte ini. Ini bukan hanya tentang bakat dan bakat.
Jangan menerima misi jika Anda tidak dapat menyelesaikannya. Jika sesuatu terjadi, bahkan Xin Yan tidak bisa membantumu. Jawab Jiang Feng. Mengapa saya membutuhkan kakak senior Xin Yan? Aku sudah menyelesaikan semua misi, kata Lin Yun. Kata-katanya langsung menyebabkan keheningan sejenak di sekitarnya sebelum semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan Ye Xiu, yang tidak pernah menunjukkan emosi di wajahnya, tertawa terbahak-bahak. Benar-benar idiot. Han Zeng yang tertawa, bisakah Anda melihat target Anda sebelum Anda menyombongkan diri? Tidak bisakah kamu memperlakukan kami seperti orang bodoh? Apakah Anda melihat lonceng kuno di atas aula kontribusi? Lin Yun mengangkat kepalanya dan samar-samar dia bisa melihat lonceng kuno itu. Itu samar-samar terlihat melalui awan. Han Zeng yang mencibir, para kultivator pengembara di peringkat pencuri besar adalah perwujudan kejahatan dan sekte akan membunyikan lonceng untuk siapa saja yang berhasil membunuh mereka. Jika Anda membunuh seorang pencuri besar sebagai murid luar, lonceng akan berbunyi untuk Anda. Namun, bel tidak berbunyi, yang berarti Lin Yun tidak menyelesaikan misinya. Ini berarti dia membual secara membabi buta di sini. Bagaimana seorang budak pedang udik sepertimu bisa tahu tentang bel? Sebuah cibiran terdengar. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka menyadari bahwa itu berasal dari Wang Yan dan Chu Haoyu. Chu Haoyu benar-benar datang bersama dengan Wang Yan. Dengan itu, semua orang di 10 besar peringkat fana ada di sini. Wang Yan mencibir, lonceng ini disebut Phoenix Plume dan butuh 10 tahun untuk menempanya dengan Profound Nether Steel. Jika dibunyikan, itu bisa didengar hampir di semua tempat di Kabupaten Qin besar. Namun, Lin Yun mengabaikan kata-kata Wang Yan dan melihat ke arah lonceng kuno itu. Dia sekarang tahu mengapa Diaken berpakaian biru itu meminta token pavilion pedang Ling Qiao miliknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bel akan berbunyi kapan saja sekarang, kan? Semua orang bisa mendengarnya dan mereka memiliki penghinaan tertulis di wajah mereka. Mereka mengira Lin Yun adalah seseorang, tapi ternyata dia hanyalah orang yang tidak tahu malu. Hanya sedikit murid luar yang berhasil membunyikan lonceng selama 100 tahun terakhir. Bahkan adik Chu pun tidak berhasil mencapainya. Jadi dari mana sepotong sampah sepertimu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu? Cibir Wang Yan. Tapi tiba-tiba, lonceng kuno itu berbunyi dari atas awan. Apa yang terjadi? Wang Yan terkejut. Tapi dia bukan satu-satunya. Bahkan Chu Haoyu, Jiang Feng, dan yang lainnya tercengang. Apakah saya sedang bermimpi? Han Zeng yang memandang awan di atas aula kontribusi dengan kaget. Tetapi tepat pada saat ini, cincin megah lainnya bergema di awan. Bagaimana ini mungkin? Wang Yan gemetar. Dia benar-benar tercengang. Untuk siapa bel itu berbunyi? Kemudian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pemuda yang berdiri di alun-alun karena terkejut. Bab 273 Pemakaman siapa? Lonceng kuno bergema di seluruh pegunungan saat semua orang menatap Lin Yun dengan kaget. Wang Yan dan Han Zeng yang memiliki emosi yang paling besar di wajah mereka karena mereka telah memandang Lin Yun dengan jijik sejak awal. Mereka bahkan mengejek Lin Yun karena membual. Tapi bel itu menjadi tamparan bagi mereka. Bahkan Jiang Feng dan Ye Xiu merasakan sakit hati saat mereka berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Misi untuk membunuh Sue Feng awalnya adalah milik mereka, jadi bel ini seharusnya berbunyi untuk mereka. Sebaliknya, Lin Yun menerima semua perhatian. Untuk siapa bel itu berbunyi? Bel berbunyi untuk Lin Yun dan akan berbunyi untuk mereka yang berambisi. Lin Yun cukup berdarah panas dan memiliki keberanian untuk menyinggung 10 besar dalam peringkat fana. Bukankah ini ambisi? Bukankah normal bagi pemuda untuk menjadi berdarah panas? Murid-murid pavilion pedang Ling Qiao. Teriak seorang pria tua yang muncul di samping lonceng. Dia adalah kepala aula-aula sumbangan dan suaranya bergema saat dia berjemur di bawah sinar matahari keemasan. Selain Lin Yun, semua orang segera berlutut dan menangkupkan tangan mereka. Salam, Tuan Aula. Hari ini, murid luar, Lin Yun, membunuh pencuri besar Sue Feng dalam waktu kurang dari setengah tahun sejak dia bergabung dengan sekte. Hari ini, Phoenix Plume berdering untuk mengingatkan semua orang agar berkultivasi dengan keras untuk mengalahkan semua kejahatan dan memamerkan kekuatan sekte kita. Suara lelaki tua itu bergema ke seluruh penjuru pegunungan. Seorang murid luar membunuh pencuri besar Sue Feng. Bel berbunyi untuk Lin Yun. Astaga! Dan semua orang mengatakan bahwa dia meninggal di hutan tulang darah beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, Phoenix Plume berbunyi untuknya. Bukan hanya mereka yang berada di alun-alun aula kontribusi, tapi semua 108 puncak terkejut saat mereka berlutut di tanah.
Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, suara para murid dari seluruh penjuru sekte bergema, kami akan mengukir ajaran kepala aula di dalam hati kami dan mengalahkan semua kejahatan di dunia untuk memamerkan kekuatan sekte kami. Lonceng itu berfungsi seperti yang dikatakan Wang Yan dan dapat didengar hampir di semua tempat di Kabupaten Qin Besar. Di Sekte Xuantian, banyak tetua yang mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka saat mereka berdiri untuk melihat ke arah paviliun pedang Ling Qiao. Itu adalah Phoenix Plum. Seorang murid membunuh seorang kultivator jahat di peringkat pencuri besar. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Itu adalah 100 cincin, jadi ini mungkin berarti seorang murid luar membunuh seorang kultivator jahat sendirian. Lagi pula, jika murid dalam membunuh seorang kultivator jahat, Phoenix Plum hanya akan berdering 9 kali. Pergi dan cari tahu siapa murid itu. Di puncak yang sepi, Tuan Liu Xuang jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin? Murid-murid lain juga terkejut saat mendengar bel berbunyi. Sekte Xuantian juga memiliki lonceng kuno serupa yang dikenal sebagai naga mendalam. Satu dering pada lonceng dapat menyebabkan gelombang besar di Kekaisaran Qin Besar. Phoenix Plum Paviliun Pedang Ling Qiao. Siapa yang membunuh seorang kultivator jahat? Luar biasa. Para kultivator jahat itu sulit dibunuh. Selain itu, sulit untuk menemukan mereka. Ya, selama bertahun-tahun, hanya 8 gelar yang berhasil membunuh pencuri besar. Mereka terlalu licik dan terlalu sulit untuk dibunuh. Sangat sulit bagi murid dalam untuk membunuh mereka, apalagi murid luar. Bu Chen, kenapa kau tidak bicara? Sebuah kelompok sedang berdiskusi di antara mereka sendiri dan seorang pemuda memakai ekspresi canggung. Tentu saja Bu Chen, yang menyaksikan Lin Yun membunuh Sue Feng saat itu. Bel akhirnya berbunyi. Desah Bu Chen. Dia merasa malu saat mengingat kembali misi tersebut karena perilakunya sangat menggelikan di hadapan Lin Yun. Bukan hanya Sekte Xuantian, tapi Villa Bulan Iblis, Sekte Huanyuan, Akademi Qin Surgawi, dan bahkan klan kerajaan Kekaisaran Qin Besar juga mendengar bel itu. Tidak butuh waktu lama bagi nama Lin Yun untuk menyebar jauh dan luas di Kekaisaran Qin Besar. Bahkan sampai ke para kultivator dari Azure Sun County. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan menjadi terkenal dengan cepat. Mulai hari ini, Lin Yun bukan lagi seorang yang bukan siapa-siapa. Namun, lonceng itu baru permulaan. Bel berangsur-angsur meredup dan semua orang perlahan-lahan berdiri. Wang Yan dan yang lainnya mencoba mencari sosok Lin Yun dengan wajah yang menggelap. Tapi mereka terkejut karena Lin Yun sudah pergi jauh, meninggalkan siluetnya. Lin Yun, berhenti di sana. Wang Yan dan yang lainnya berlari setelah memanggilnya. 100 cincin itu setara dengan tamparan di wajah mereka. Mereka datang untuk mempersulit Lin Yun, tapi merekalah yang merasa malu. Mereka ingin semua orang tahu konsekuensi dari menyinggung perasaan mereka yang berada di 10 besar di peringkat fana, tetapi mereka hanya bisa berlutut dan mendengarkan perbuatan mulia Lin Yun diumumkan. Kakak senior Wang, ada apa? Bukankah kepala aula sudah cukup jelas? Aku tidak berbohong, aku juga tidak membual. Phoenix Plum berdering untukku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan sekarang? Lin Yun tiba-tiba berbalik dan dia berkata dengan dingin, atau apakah kamu ingin merasakan anggota tubuhmu patah sekali lagi? Sialan. Wajah Wang Yan berubah ketika dia mendengar itu dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Tapi dia tidak berani bergerak dan dia hanya bisa menggertakkan giginya. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi, klan Wang juga tidak memiliki cukup obat untuk mengobatinya lagi. Adapun kalian. Lin Yun berbalik untuk melihat 10 besar di peringkat fana dan melanjutkan, jika kalian bisa menerima misi, mengapa aku tidak? Siapapun bisa menerima misi dan batu giok spiritual kelas 2 seharusnya tidak secara khusus diperuntukkan bagi beberapa orang. Kata-kata yang bagus. Murid-murid Gunung Liontin muncul untuk mendukung Lin Yun. Kelompok itu begitu besar sehingga jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di luar aula kontribusi. Xin Yan memimpin saat dia berjalan dengan aura pembunuh yang merembes ke sekelilingnya, tidak ada yang menetapkan aturan bahwa misi bintang 5 hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di 10 besar di peringkat fana. Phoenix Plum sudah berdering, jadi kalian bisa bertanya pada kepala aula tentang hal itu jika kalian tidak senang dengan itu. Tapi jika kalian ingin menggertak seseorang dari Gunung Liontinku dengan angka, maka kalian tidak memberi kami pilihan. Semua orang yang bertatapan dengannya mulai gemetar dengannya. Adik laki-laki, kamu ikut denganku, kata Xin Yan di depan Wang Yan dan 10 besar di peringkat fana. Dia bahkan tidak melihat Wang Yan, yang hampir membuatnya gila karena marah.
Setelah Wang Yan menerima hukumannya, persatuan tuan-tuan mengalami pukulan besar pada reputasi mereka. Dengan itu, tidak ada aliansi serikat lain yang bisa bersaing dengan Gunung Liontin. Bahkan jika mereka ingin bersaing dengan mereka, mereka harus kembali ke aliansi serikat mereka untuk mengumpulkan orang. Jika tidak, yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat Lin Yun pergi dengan Xin Yan dan menyedotnya. Chu Haoyu, kamu tidak akan mengatakan apapun tentang ini. Wang Yan menatap Chu Haoyu dengan tidak senang. Jika Chu Haoyu bisa memimpin, tidak satupun dari mereka yang berada di 10 besar di peringkat fana bisa tinggal diam. Mereka bahkan bisa mengumpulkan murid untuk menghadapi Gunung Liontin. Apa gunanya itu? Jadi bagaimana jika dia berlutut? Chu Haoyu melirik Wang Yan dan berkata, ingat pertempuran aliansi serikat mengizinkan pembunuhan, jadi lebih baik jika kita menganggap lonceng sebagai tanda pemakamannya. Chu Haoyu menancapkan pedangnya ke tanah dan niat pedang menyebar ke sekitarnya. Retakan sarang laba-laba mulai menyebar di tanah, yang membuat semua orang segera mundur. Kemudian, Chu Haoyu pergi dan meninggalkan awan debu. Ketika yang lain di 10 besar di peringkat fana mendengar kata-kata Chu Haoyu, hati mereka berdenyut. Apa yang dikatakan Chu Haoyu benar karena membunuh diizinkan dalam pertempuran aliansi serikat. Bab 274 Pertempuran Aliansi Se. Paviliun pedang Ling Qiao menjadi tenang setelah lonceng menghilang, tapi itu hanya awal dari kegemparan yang diciptakan oleh Lin Yun. Pertempuran aliansi serikat. Lin Yun mendengar tentang hal itu ketika dia kembali ke Gunung Liontin. Itu benar. Itu akan berlangsung 2 bulan dari sekarang dan sekte akan memberi kita hadiah berdasarkan peringkat. Berjuang untuk 3 besar bukanlah keharusan, tapi akan merepotkan jika kita tidak bisa masuk 10 besar, jelas Xin Yan. Jika kita akan bertarung, mengapa kita tidak bertarung untuk posisi pertama saja? Tanya Lin Yun yang bingung. Pertarungan aliansi serikat juga merupakan kompetisi murid luar. Pada dasarnya, ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di 10 besar di peringkat fana. Semua orang yang berada di 10 besar memiliki harga diri dan mereka tidak suka dikekang. Mereka mungkin bergabung dengan persatuan aliansi elit kecil, seperti aliansi bintang tunggal atau aliansi Asura, senyum Xin Yan pahit. Bahkan Wang Yan tidak akan bisa merekrut mereka ke dalam faksi aliansinya. Dia telah mengunjungi Chu Haoyu 3 kali sebelumnya, tapi Chu Haoyu terus menolaknya. Lin Yun sekarang tahu betapa sombongnya orang-orang ini menolak Wang Yan. Apakah Chu Haoyu sangat kuat? Lin Yun berpikir keras setelah dia mengajukan pertanyaannya. Dia kemudian teringat bahwa orang yang berdiri di samping Wang Yan seharusnya adalah Chu Haoyu. Tidak seperti yang lain di 10 besar, Chu Haoyu seperti ular berbisa yang memberi Lin Yun perasaan yang tak terduga. Sangat kuat. Senyuman menghilang dari wajah Xin Yan. Dia bertarung dengan Bai Lixuan 2 tahun lalu dan hanya dikalahkan dengan 1 jurus. Dia bertahan di peringkat fana selama 2 tahun terakhir karena dia telah menunggu Bai Lixuan keluar dari pengasingan. Jika tidak, Wang Yan tidak akan begitu mementingkan Chu Haoyu. Bai Lixuan adalah seorang legenda di paviliun pedang Ling Qiao. Dia bergabung dengan sekte selama setengah tahun dan menyapu semua orang di sekte luar dengan kultivasinya di lubang ketujuh alam Xiantian. Dia bahkan telah mengalahkan banyak lawan di peringkat bumi. Dalam 300 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya yang melangkah ke peringkat bumi dengan kultivasi di alam Xiantian. Bai Lixuan adalah orang yang sombong yang tahan dengan isolasi. Dia tinggal di lubang ketujuh alam Xiantian dan tetap mengasingkan diri selama 1 tahun hanya untuk mencapai fisik suci Xiantian. Dia memiliki tujuan yang ambisius, ingin menjadi yang terkuat di Kekaisaran Qin besar dan menginjak-injak 8 gelar. Saat itu, Chu Haoyu dikalahkan hanya dengan 1 jurus sehingga dia menolak untuk melangkah ke peringkat bumi kecuali dia membersihkan penghinaannya. Apakah Bai Lixuan masih dalam pengasingan? Tanya Lin Yun. Bai Lixuan membawa kembali beberapa kenangan untuk Lin Yun. Dia hampir dibunuh oleh Bai Lixuan, yang merupakan salah satu alasan mengapa Lin Yun memilih untuk bergabung dengan paviliun pedang Ling Qiao. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang Bai Lixuan, jadi dia memilih untuk menentangnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Lixuan masih akan mengasingkan diri setelah setengah tahun. Tidak. Dengan kepribadiannya, dia akan tinggal di pengasingan selama sisa hidupnya sampai dia mencapai fisik suci Xiantian, jawab Xin Yan. Apakah kau pernah berhubungan dengan Bai Lixuan? Tanya Lin Yun. Saat dia berada di lubang ketujuh alam Xiantian, dia terus-menerus menantang orang-orang di peringkat bumi sampai dia dikalahkan olehku. Pertarungan itu meninggalkan kesan yang mendalam dalam diriku. Saya tidak pernah membayangkan bahwa lubang ketujuh bisa menunjukkan kehebatan seperti itu.
Xin Yan menganggukkan kepalanya ketika dia mengingat masa lalu. Sesuatu seperti itu terjadi di masa lalu. Lin Yun tidak pernah menyangka bahwa Xin Yan pernah berhubungan dengan Bai Lixuan. Adik laki-laki, kamu sepertinya agak tertarik pada Bai Lixuan. Xin Yan menatap Lin Yun. Kurasa, hati Lin Yun berdesir. Dia menghadapi tekanan besar di bawah pesona Xin Yan bahkan dengan temperamennya yang kokoh. Melihat Lin Yun yang panik, Xin Yan tersenyum dan berkata, aku akan berhenti bermain-main denganmu sekarang. Awalnya aku ingin kamu bergabung dengan pertempuran aliansi serikat, tapi masalah ini terlalu serius dan aku khawatir kamu akan menjadi sasaran semua orang. Kematian diizinkan dalam pertempuran aliansi serikat, jadi itu juga dikenal sebagai medan perang Asura karena banyaknya murid yang tewas di dalamnya. Aku akan membiarkanmu memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak perlu bagi Anda untuk mengambil risiko dengan bakat Anda dan imbalannya mungkin lebih kecil dari panen Anda baru-baru ini. Bahkan Xin Yan tidak bisa menahan perasaan iri dengan 1300 batu giok spiritual kelas 2 yang diperoleh Lin Yun. Tidak perlu mempertimbangkannya. Kamu telah memperlakukanku dengan baik, jadi tentu saja aku akan membantumu. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Kata-katanya memicu gelombang besar di hati Xin Yan. Pemuda ini tidak pernah berubah. Dia masih sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Xin Yan mengedipkan mata padanya dan berkata, mengapa kamu seperti balok kayu? Kembalilah dan beristirahatlah sekarang. Aku tidak terburu-buru untuk beristirahat sekarang. Lin Yun menepuk kantong interspasialnya dan mengeluarkan sebuah kotak. Ini. Xin Yan tercengang saat melihatnya. Itu adalah buah merah tua yang diselimuti kabut tipis. Ini adalah buah api naga. Lin Yun tersenyum dan memberitahu Xin Yan apa yang terjadi di pegunungan awan iblis. Dia kemudian menyerahkan buah itu padanya, kakak senior, tolong berikan ini pada kakak Xin Jue untukku. Xin Yan menamparkan kepala Lin Yun dan membentak, kamu bodoh. Kenapa kau tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Bagaimana mungkin dia bisa menerima sesuatu yang begitu berharga? Lin Yun mengusap kepalanya sebelum dia tersenyum pahit, sepertinya tidak pantas. Lagi pula, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Apa yang tidak pantas? Apa yang menjadi miliknya adalah milik saya. Jadi, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Xin Yan membingungkan Lin Yun dengan logikanya. Dia kemudian memasukkan buah itu kembali ke dalam kantong interspasial dan mengingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada orang lain. Bagaimanapun juga, buah ini bisa meningkatkan peluang seseorang untuk memasuki alam istana ungu dan kedelapan tokoh itu pasti akan memperebutkannya. Sesosok tubuh muncul tepat setelah Lin Yun pergi, itu adalah Xin Jue. Kakak, apa yang membawamu kemari? Xin Yan terkejut. Dia kemudian bertanya-tanya apakah Xin Jue mendengar apa yang dia katakan sebelumnya dan tersipu. Saya secara alami harus berada di sini karena seseorang memberi saya sesuatu yang sangat berharga. Xin Jue menatap Xin Yan dengan senyum ceria. Ada apa? Kamu berani menerima sesuatu yang diberikan oleh adik laki-lakimu? Balas Xin Yan. Aku tidak. Lagi pula, apa yang menjadi milikku adalah milikmu, kan? Xin Jue selalu menjadi kakak yang baik hati dengan Xin Yan. Itu lebih seperti itu. Xin Yan tersenyum ceria sebelum dia bertanya, kakak, mengapa kamu di sini? Aku secara alami di sini untuk melihat keadaan sejak Phoenix Plume dibunyikan. Lin Yun ini benar-benar mampu. Dia bahkan tidak panik saat bertarung dengan Mo Luo saat itu. Mo Luo adalah seseorang yang berada di peringkat 10 besar dan kelompok mereka hampir tidak berhasil membunuhnya. Butuh 4 dari 8 gelar dan Xin Jue bekerja sama untuk mengalahkannya. Itu sebabnya Lin Yun hampir tidak bisa bertukar 3 jurus dengan Mo Luo saat itu. Namun, jika ada orang lain dalam sekte yang berdiri di posisi Lin Yun, mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Kau tahu, berbahaya baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat dan menghadapi 10 orang itu. Xin Yan tidak bisa menahan perasaan khawatir ketika dia memikirkan pertempuran aliansi serikat 2 bulan dari sekarang. Apakah mereka tidak akan mengincarnya jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat? Mereka akan mengincarnya karena mereka tidak ingin hidup di bawah reputasinya. Mereka akan tetap memaksanya untuk bertarung meskipun dia tidak mau, senyum Xin Jue. Jadi bagaimana jika Lin Yun berhasil menghindari pertempuran aliansi serikat? Di dunia ini di mana semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri, Anda akan diinjak jika Anda tidak berjuang untuk diri Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh Lin Yun. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan karena dia berada di paviliun pedang Ling Qiao.
Karena dia tidak takut pada Bailik Xuan, mengapa dia harus takut pada mereka yang berada di 10 besar? Ketika Lin Yun kembali, dia melihat seseorang bermain dengan kuda naga darah. Kuda naga darah dengan senang hati bermain dan bahkan menunjukkan senyum bergigi gingsulnya. Mata Lin Yun berbinar saat melihat orang ini. Itu adalah seorang pemuda yang memancarkan cahaya astral. Lin Yun bertanya, "Wu Yu, kapan kau keluar dari pengasingan?" Pemuda itu adalah Li Wu Yu. Li Wu Yu yang sama yang bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan pengasingan sampai mencapai alam bela diri yang mendalam. Ketika dia melihat Lin Yun, Li Wu Yu segera dan dengan senang hati berlari mendekat. Dia tertawa, "Hehe, aku keluar saat mendengar bel dan menemukan bahwa bel itu berbunyi untukmu. Yah, kamu tepat pada waktunya." Lin Yun kemudian memberitahu Li Wu Yu tentang pertempuran aliansi serikat dan situasi Gunung Liontin saat ini. Kakak senior Xin Yan telah memperlakukan kita dengan baik, jadi bagaimana kita bisa mengecilkan diri dari ini? Li Wu Yu mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan pertempuran aliansi serikat tanpa ragu-ragu. Tapi kamu mungkin akan kehilangan nyawamu, Lin Yun memperingatkan. Kakak, apakah kau takut? Li Wu Yu terkekeh. Sepertinya mereka sedang menghadapi kesulitan hidup dan mati yang lain. Saya menerima panen besar kali ini. Aku punya banyak batu giok spiritual kelas 2, jadi beritahu aku jika kamu membutuhkannya, senyum Lin Yun. Sejak saya masih muda, saya tidak pernah menggunakan pil. Pil mendalam yang paling umum adalah obat mujarab bagiku. Selain itu, batu giok spiritual kelas 2 terlalu berat bagiku. Li Wu Yu menggelengkan kepalanya setelah matanya berbinar sebentar. Dia naik ke atas kuda naga darah dan terkekeh, "Aku akan mencari Tuan Kuyun." Dia telah berada di Paviliun Wanbao, jadi dia pasti telah mengumpulkan banyak sumber daya. Ini adalah ide yang cukup bagus karena Kuyun tidak akan menolak Li Wu Yu karena hubungannya dengan Lin Yun. Lin Yun tahu kepribadian Li Wu Yu, jadi dia hanya tertawa kecil dan berdoa untuk Kuyun. Dia menduga bahwa Kuyun mungkin harus membayar setengah dari kekayaannya untuk meyakinkan Li Wu Yu untuk melepaskannya. 2 bulan seharusnya cukup bagiku untuk mengasingkan diri. Lin Yun merenung dalam-dalam sambil menatap siluet Li Wu Yu yang menghilang. Bab 275 Fisik Pertempuran Dracula. 3 hari kemudian di sebuah tebing terpencil di Gunung Liontin duduklah Lin Yun dengan kaki bersilang. Tebing yang dia duduki diselimuti kabut dan fajar memancarkan cahaya keemasan raksasa di langit. Perlahan-lahan membuka matanya, Lin Yun berdiri dan memandang awan-awan yang lembut. Dia merasa segar kembali. Tempat ini bisa dianggap sebagai tanah yang berharga di Paviliun Pedang Lingqiao karena kepadatan energi spiritual di sini lebih tinggi. 2 bulan bukanlah waktu yang lama dan bisa berlalu dalam sekejap mata. Tapi dia bisa melakukan banyak hal selama waktu ini jika dia fokus pada kultivasi. Lin Yun tidak langsung mengasingkan diri setelah berpisah dengan Li Wu Yu. Pertama, dia melakukan perjalanan ke Aula Bela Diri untuk meningkatkan token pedang langit ke kelas 4. Ini berarti dia bisa naik ke tingkat keempat dan melihat teknik-teknik bela diri yang mendalam dan transenden. Beberapa di antaranya tidak lebih lemah dari teknik bela diri spiritual. Namun, setelah melihat-lihat, Lin Yun akhirnya tidak memilih apapun. Pedang Tuan, 7 langkah mendalam, dan tinju naga harimau masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Saat ini, Lin Yun tidak memiliki teknik bela diri yang memurnikan tubuh. Dia bertanya-tanya tentang yang cocok, tetapi tubuh Vajra Emas Paviliun Pedang Lingqiao, patung naga harimau Sekte Suantian, dan fisik pertempuran bulan iblis lebih rendah daripada fisik pertempuran Dracula Sekte Huanyuan. Namun, dia perlu mengamati binatang purba, Dracopan, jika dia ingin mencapai penguasaan penuh di dalamnya. Dracopan adalah perpaduan antara naga dan gajah yang memiliki garis keturunan naga sejati dan mammoth purba. Setelah menghabiskan waktu 3 hari untuk memikirkannya, ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan Dracopan Battle Fisik. Fisik pertempuran Dracopan memiliki total 6 tahap dan tidak akan mudah untuk mencapai penguasaan penuh. Karena kekhawatiran dengan Sekte Huanyuan, dia harus menunjukkan kemampuannya agar Paviliun Pedang Lingqiao menanggung murka Sekte Huanyuan karena mempraktikkan apa yang bukan miliknya. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di Kekaisaran Qin besar yang mencoba mengembangkannya. Karena orang lain bisa mempelajarinya, saya juga bisa mempelajarinya. Saya memiliki fisik pertempuran Thunder Flame sebagai fondasi saya, jadi mengembangkan teknik bela diri pemurnian tubuh apapun akan cepat. Belum lagi saya tidak kekurangan sumber daya. Lin Yun tidak lagi ragu-ragu dan mengambil keputusan. Dia memiliki sumber daya, fondasi, dan teknik kultivasi. Jadi akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa mengolahnya.
Selain itu, fisik pertempuran Thunder Flame baru-baru ini kurang dan siapapun yang bisa memadatkan aura mereka menjadi pedang dapat menghancurkan pertahanannya dengan mudah. Mengambil plakat giok yang dia peroleh dari Sue Feng, Lin Yun menempelkannya di dahinya dan mulai memahami isinya. Ada banyak kata dan diagram dari plakat giok yang bercampur menjadi satu dan mengalir ke dalam pikiran Lin Yun. Teknik bela diri itu membingungkan dan tidak mungkin bagi siapapun untuk memahaminya jika mereka tidak memiliki master atau pemahaman yang mengejutkan. Jurus pertempuran Dracula adalah sesuatu yang hanya bisa dipraktekkan dengan bimbingan para tetua sekte Huanyuan. Sulit bagi murid biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi. Ini juga alasan mengapa Sue Feng tidak bisa mempraktikkannya. Sederhananya, pemahamannya terlalu rendah. Jika dia mengolahnya dengan sembrono, dia hanya akan mengamuk. Dracopans terkenal dengan fisik mereka di zaman kuno dan mereka bahkan bisa menghancurkan bintang-bintang dengan kekuatan kasar. Jadi fisik pertempuran Dracopan pasti merupakan teknik bela diri pemurnian tubuh terkuat di Kekaisaran Qin Besar. Jurus pertempuran Dracopan memiliki total 6 tahap. Tahap pertama adalah mengamati lukisan Dracula untuk menumbuhkan energi Dracula dan menggunakannya untuk melunakkan tubuh. Tahap kedua adalah tahap yang berbahaya, jadi dia harus berhati-hati dengan energi Dracula. Jika tidak, kecerobohannya akan mengakibatkan cedera pada organ dalam tubuhnya. Berdasarkan informasi dalam benaknya, Lin Yun mengetahui bahwa berlatih tahap pertama membutuhkan setidaknya setengah tahun. Sedangkan untuk tahap kedua, dia bisa memadatkan energi Dracopannya dan memiliki kekuatan 50.000 kg, memungkinkannya untuk menerima pukulan terkuat dari seorang kultivator di tahap ke-8. 50.000 kg. Xia Tengfei juga harus berada di level ini. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Xia Tengfei tidak memiliki kesempatan melawan tinju naga harimau saat itu. Lin Yun terus membaca dan sampai pada pengenalan tahap ketiga. Wajah Lin Yun berubah begitu dia mulai membaca. Tahap ketiga akan mengubah tubuhnya, menyebabkan dia menumpahkan daging fana untuk fisik pertempuran Dracula. Pada saat itu, dia benar-benar akan memiliki kekuatan satu kuali. 50.000 kg dianggap sebagai satu kuali, tapi itu hanya standar tingkat pemula. Kekuatan satu kuali yang asli akan diiringi dengan musik sakral. Lin Yun tiba-tiba mendapatkan wawasan. Meskipun beratnya 50.000 kg, Xia Tengfei tidak mahir menggunakan kekuatannya secara efektif. Xia Tengfei terlalu dangkal, seperti penguasaan teknik pedang yang lebih rendah dan lebih rendah. Ini berarti bahwa kekuatan satu kuali juga dapat diklasifikasikan secara berbeda. Pada saat itulah Lin Yun menyadari kurangnya pemahamannya akan teknik bela diri yang memurnikan tubuh. Untuk fisik pertempuran Dracula, dia hanya akan memiliki kekuatan satu kuali setelah mencapai tingkat ketiga. Tingkat keempat akan menyebabkan energi Dracopan memenuhi tubuhnya, memungkinkan dia untuk membunuh dengan tangan kosong. Dia juga tidak perlu takut pada artefak kosmik biasa. Dengan pukulannya, dia akan memanifestasikan Dracopan dan kekuatan satu kuali. Ini berarti membuat Dracofan kuno berputar di sekelilingnya. Sedangkan untuk tahap kelima, fisik pertempuran Dracopan akan mencapai penguasaan yang lebih besar dan saat itulah kecepatan segala sesuatunya akan melambat. Tahap keenam secara alami mewakili penguasaan penuh dan dia harus menemukan binatang iblis alam jiwa surgawi dengan garis keturunan kuno untuk dimurnikan. Pada tahap ke-6, dia akan memiliki kekuatan 10 kuali. Lin Yun membuka matanya dan mengerutkan kening. Fisik pertempuran Dracopan benar-benar layak menjadi teknik bela diri pemurnian tubuh terkuat di Kekaisaran Qin Besar, tetapi memiliki persyaratan yang keras pada pemahaman dan sumber daya. Bagaimanapun, Anda akan membutuhkan inti binatang dari binatang iblis alam Istana Ungu untuk berkultivasi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang mengolah ini. Sekte Huanyuan seharusnya tidak bisa menanggung kehabisan sumber daya yang begitu besar. Lin Yun tidak tahu apakah ada kultivator di alam jiwa surgawi di Kekaisaran Qin Besar, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh binatang iblis yang memiliki garis keturunan kuno pada kultivasi itu. Tapi sekali lagi, Sekte Huanyuan pasti sudah mendominasi Kekaisaran Qin Besar jika fisik pertempuran Dracula tidak memiliki persyaratan yang keras. Lin Yun tidak berani memikirkan tahap kelima dan keenam. Sebaliknya, dia merasa berharap untuk tahap keempat. Saya memiliki fisik pertempuran Thunder Flame sebagai fondasi saya, jadi tidak ada murid dari Sekte Huanyuan yang bisa dibandingkan dengan saya. Selain itu, saya juga memiliki 1.300 batu giok spiritual kelas 2. Lin Yun kemudian mulai mengamati lukisan Dracula di benaknya sambil mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Menggunakan giok spiritual kelas 2, Lin Yun mulai mengedarkan energinya sesuai dengan fisik pertempuran Dracula.
3 hari kemudian, setelah menghabiskan 10 giok spiritual kelas 2, Lin Yun akhirnya berhasil memadatkan gumpalan energi Dracula yang pertama. Tubuhnya terasa seperti gunung berapi saat energi yang dahsyat melonjak di dalam tubuhnya. Wajah Lin Yun berubah dan dia dengan hati-hati meredam tubuhnya dengan energi Dracula. Tapi sesaat kemudian, Lin Yun dipenuhi dengan keterkejutan karena tidak sesulit yang digambarkan. Sepertinya fondasinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Lin Yun menjadi lebih berani dengan kultivasinya dan mengeluarkan 100 batu giok spiritual kelas 2 untuk melunakkan tubuhnya dengan energi Dracula tanpa pengekangan. Batu giok spiritual kelas 2 mengandung energi spiritual murni, jadi Lin Yun membuat banyak kemajuan saat dia terus meredam tubuhnya. Itu lebih halus dari yang dia bayangkan. Hanya dalam 5 hari, Lin Yun sudah mencapai puncak tahap pertama. Murid-murid Sekte Huanyuan harus berhati-hati saat melatih jurus pertempuran Dracula, tapi Lin Yun terus maju tanpa rasa takut. Lin Yun tidak mengalami fluktuasi dalam emosinya saat mencapai puncak tahap pertama. Dia hanya akan memiliki 50.000 kilogram setelah mencapai tahap kedua seperti Xia Tengfei. Karena cita-citanya yang tinggi, tidak ada yang membahagiakan saat mencapai tahap pertama. Dia setidaknya harus mencapai tahap ketiga untuk memiliki kekuatan satu kuali. Jika tidak, itu tidak ada apa-apanya di hadapan orang-orang seperti Chu Haoyu. Tubuh fisik Lin Yun mulai berubah saat dia berkultivasi. Dia bisa merasakan setiap sel dalam tubuhnya ditempa kulit, otot, tulang, dan organ dalamnya. Setengah bulan berlalu tanpa Lin Yun sadari dan transformasinya berlanjut dengan batu giok spiritual kelas 2. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang keras bergema dari tubuh Lin Yun yang menimbulkan angin kencang di sekelilingnya. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tanpa memberi isyarat apapun, Lin Yun melayang ke langit seperti binatang buas dan melayangkan pukulan ke awan.